pendampingan untuk desa wisata Mekarsari, Kecamatan Narmada, Kades. Oke, Bapak Ibu sekalian, materi CHSE ini sebetulnya sudah ada dan sudah wajib masuk untuk setiap pengelolaan desa wisata di seluruh Indonesia. Tetapi karena kita sekarang ini dihadapkan dengan keadaan yang istilahnya pandemi COVID-19 ini ya belum berakhir dan ada kebijakan baru yaitu the new normal yang diterapkan oleh pemerintah, maka materi CHSE ini sangat dikedepankan sekali untuk pengelolaan desa wisata. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mau sampaikan informasi terlebih dahulu. Kemarin saya yang berkesempatan untuk pergi training ke Bali oleh Kementerian Pariwisata dengan rekan saya Pak Slamet Pardianto, tetapi beliau sedang kurang sehat, jadi tidak bisa duduk bersama dengan kita semua pada pagi hari ini. Jadi informasi yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata melalui Dirjen Deputi Bidang Pengembangan SDM ini, setiap desa wisata yang didampingi, yang dibina nanti itu akan dilakukan penjurian atau semacam ada kompetisi nanti. Nah, kompetisi ini itu akan dinilai dari proposal yang sudah kita bentuk, yang sudah kita ajukan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tadi temanya sudah disampaikan oleh Ibu Ganis mengenai agro dan educare itu, pariwisata berbasis agrowisata dan ada educare-nya, itu yang menjadi tema atau yang menjadi kegiatan yang akan dinilai atau dilakukan penjurian oleh Kemenparekraf Republik Indonesia. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya udah segar-segar, udah di charge lagi ya dengan makanan, dengan minuman yang ada di bawah. Sudah di charge secara spiritual juga ya, sudah beribadah dari sholat zuhur. Saya akan menyampaikan tentang satu materi yang sangat penting bagi desa wisata Mekarsari. Satunya adalah produk pariwisata, yang kedua adalah pariwisata budaya, dan yang ketiga adalah English for Tourism. Karena saya tadi sudah dibacakan gelar saya itu di linguistik, di bidang bahasa. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu karena tadi sudah disampaikan nama saja. Karena juga agar tidak menimbulkan riak-riak suzon ya kepada Bapak dan Ibu semua. Ini Ibu Mungil gitu ya, dikira mahasiswa gitu ya. Ini mau nyampein tentang pariwisata budaya, ngapain sih di depan gitu. Apalagi saya yang bidangnya bahasa, ngapain sih bicara di depan tentang pariwisata budaya, tentang bagaimana tadi produk pariwisata dan English for Tourism. Nah, lanjut dari tahun 2012 sampai 2014 saya juga sebenarnya bergerak di bidang pariwisata, di groundbreakingnya pariwisata. Jadi saya dari 2012 sampai 2014 menjadi pemandu wisata kawasan wisata budaya Istanbul. Kalau Bapak Ibu tahu di Turki. Jadi saya nyambi dulu jadi mahasiswa, nyambi sebagai tour guide di Istanbul, Turki. Jadi sebagai mahasiswa saya juga selama 3 tahun ini menjadi tour guide wisata budaya di sana. Jadi memperkenalkan bagaimana site-site penting di sana. Kemudian ada, kalau Bapak Ibu pernah dengar berita terbaru di Istanbul yang dulu Hagia Sophia menjadi gereja, kemudian menjadi masjid, kemudian menjadi museum, kemudian menjadi masjid lagi. Jadi di situ seputaran saya menjadi tour guide. Jadi saya juga ada pengalaman sedikit yang mungkin nanti bisa dibagi kepada Bapak dan Ibu semua. Kemudian dari 2018 sampai sekarang saya menjadi penggagas kampung wisata tenun pewarna alami di Desa Setanggor. Mungkin Bapak Ibu tahu Desa Wisata Setanggor. Nah, saya menjadi penggagas kampung wisata tenun pewarna alami di sana. Itu didanai oleh dana hibah pemerintah Australia. Jadi sebagai alumni kemudian dan dosen dari Universitas Islam Al-Azhar, UNIZAR, kami berhak untuk mengajukan dana dari pemerintah Australia sehingga kami mendapatkan dana untuk mengembangkan desa wisata tenun ini, tenun pewarna alami. Jadi sesuatu yang distinktif, sesuatu yang berbeda. Tenun mungkin udah banyak, tapi yang pewarna alami belum ada. Hanya ada di Setanggor dan di desa
apa yang di Lombok Timur ya? Saya lupa namanya, pokoknya ada 2 di desa, kemudian dari Kemenpark, tapi juga bisa memanfaatkan dana-dana dari luar, dari CSR luar, misalnya ada dana dari Swiss, dana dari pemerintah Jepang, banyak sekali dana-dana luar itu yang bisa dimanfaatkan oleh desa Makassar. Saya ingin tanya kepada mahasiswa. Oh, belum ke sana ya mahasiswa? Belum. Selain mahasiswa, ibu bapak dosen pernah berkunjung ke Makassar? Belum pernah ya? Sawah, kemudian ada mungkin potensi pertanian. Ada lagi yang lain? Sungai. Ada lagi yang lain? Peternakan. Ya, seperti ini bagus banget nih jadi camping ground. Bagus banget nih, saya mikirnya saya bukan desa saya gitu ya. Saya mau kembangkan gitu. Jadi saya langsung mikir, ini kayaknya bagus banget untuk camping ground. Ya kalau kita bisa bilang saya tuh kayak gemes banget sih pengen ngembangin desa wisata ini gitu. Saya langsung mikirin camping ground, kemudian saya langsung mikirin glamping. Bapak Ibu pernah terpikirkan ada glamping? Glamping itu istilah pariwisata yang dikembangkan di ASEAN. Itu glam itu artinya mewah, pink dari kata camping, jadi glamping. Jadi glamping itu kita camping tapi mewah gitu. Nanti saya akan tunjukkan foto-fotonya. Itu yang saya pikirkan ketika pertama kali saya ke desa Mekarsari. Saya nggak terpikirkan tentang bagaimana desa Trisuta dan sebagainya karena itu udah maksudnya udah mainstream ya. Tapi bisa juga dikembangkan dari nanti dikombinasikan semua. Nah, ini camping ground sudah dijelaskan oleh Bu Rengganis. Nah, ini glamping. Jadi kita menyediakan semua di satu site itu, di satu wilayah itu. Jadi misalnya mereka pengen barbecue, pengen panggang-panggangan. Saya memikirkan bagaimana di desa Mekarsari itu tadi Pak Kades sudah menjelaskan bagaimana tadi ada jembatan layang ya, flyover di sana. Kemudian saya bayangin banget pokoknya. Jadi kalau misalnya anniversary-nya di sawah-sawah, kemudian ditemani dengan jangkrik, ditemani dengan lampu apa sih namanya? Jojor ya namanya. Itu bakal berkesan banget buat mereka. Nah seperti itu sebenarnya yang harus kita lihat pada potensi Mekarsari. Coba kita memposisikan ini. Mereka merayakan anniversary. Ini mereka merayakan anniversary. Nah ini namanya glamping. Jadi mewah banget gitu fasilitasnya. Jadi bukan hanya camping biasa yang di misalnya kayak di Rinjani. Ada nih camping ground di Rinjani, tapi pasti kalau seandainya di Makassar itu bakal beda. Ada tempat mancingnya, ada bisa ngeliat jangkriknya dan sebagainya. Itu pasti bakal beda. Sesuatu yang unik yang Makassar sih. Bonus Jawa. Ya, nah itu kan experience Pak, pengalaman yang nggak akan terlupakan dong Jawa gitu. Bagi yang beruntung bisa melihat Jawa. Nah, jadi mulai hari ini Bapak Ibu harus jadi orang asing di Makassar. Kayaknya Makassar ya Pak, kira-kira. Tahu nggak ketika saya lihat, saya berkunjung waktu itu dengan Pak Hardono Ibrahim dan dengan Pak Rektor juga, dengan Pak Rektor ke desa Makassar. Apa yang saya lihat bersama? Wah, ini banyak banget pohon Singapura, Ersen Pak. Singapura ya? Ya, Singapura. Banyak banget pohon Singapura. Yang kalau di luar negeri itu Pak, coba deh. Harganya berapa nih Pak? 3.500.000 hanya berapa biji Pak? 50 biji. Bibitnya hanya 50 itu, 50 biji. Apa sih namanya? Biji yang di dalamnya itu loh Pak. Ya tolangnya 50 tolang. 50 tolang bijinya Jamaican cherry. Jamaican cherry. Memang namanya cherry karena bentuknya seperti cherry. Itu harganya kalau saya lihat di online di eBay itu harganya 3.500.000. Dan itu yang saya lihat pertama kali ketika saya di Makassar. Banyak banget pohon kersen ini, banyak banget yang bakal bisa kita manfaatkan di Makassar ini. Pertama misalnya membuat teh.
teh kersen. Kemudian itu kersen itu bisa jadi obat diabetes, asam urat. Bisa jadi sabun. Mana Bu Diana, Bu? Oh, Bu Diana udah pergi ya, lagi sholat tadi. Jadi saya udah. Saya lagi tahap pengembangan sabun kersen ini, sabun daun kersen. Kalau mau nanti kita bisa ketemu sama Bapak dan juga Rinasari. Mungkin nanti ya kita bisa bikin festival kersen, cake dari kersen. Kemudian kalau lagi musim banyak banget Pak dibuang-buang tuh. Cake dari kersen, teh kersen, Sama tempat ibadah itu sudah jelas masjid, tapi pura dan sebagainya kami tidak ada, cukup masjid saja. Kemudian lapangan umum Mekarsari, lapangan sepak bola. Kemudian ada poskesdes dan pos kamling. Pos kamlingnya ini masih berbentuk berugak. Kemudian ada nanti glamping seperti yang dijelaskan tadi. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang kita punya di sana, fasilitas peternakan sapi dan sebagainya. Kemudian ada atraksi gendang belek. Kami punya gendang belek sejumlah 2 kelompok di sana, dan juga ada hadroh dia Mustafa namanya. Kemudian atraksi bajak sawah yang dilakukan oleh bapak-bapak di sana. Ada pengolahan sampah dari ibu-ibu, itu atraksi yang kami punya. Kemudian dari segi sumber daya manusia ada Pok Darwis. Di sana kami sudah membentuk Pok Darwis. Kemudian ada apa sih namanya, LPM juga ada, pemberdayaan masyarakat ada, tapi tidak ditulis. Kemudian ada tour guide, ada Polmas, polisi masyarakat yang siap mengamankan nanti desa kami ketika menjadi desa wisata. Kemudian aksesibilitas, pasti ada jalan yang memadai berupa jalan tani, jalan raya. Kemudian akses dari pasar bertais, akses dari LCC itu bisa masuk ke sini, insya Allah. wow, keren. Ada aktivitas memetik kangkung, menanam jagung, nanti ada juga menanam bunga-bunga, sayur-sayur, insya Allah ada lengkap. Kemudian di sana ada namanya Desa Kates yang unik, yang terkenal dengan pepaya, pasti terkenal. Sampai juga Desa Kates. Kemudian ada tanam padi dan sayuran merambat lainnya. Itu ya. Itu dari kami, dari kelompok ibu-ibu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok ibu. Yang pertama amenitas, ada listrik, air, pamdes kita sudah ada. Kemudian banyak ada lagi apa namanya, mata air yang bisa dikembangkan lagi meskipun volumenya debitnya tidak besar. Kemudian saking bagusnya nggak bisa baca tulisan sendiri. Tempat ibadah kita punya, kemudian toilet, termasuk yang akan dibuat kan. Ada kita rencanakan spot selfie. Kemudian jalur kudanya juga sudah ada yang jadi, ada yang belum. Kemudian parkir juga kita sediakan. Itu untuk amenitas. Kemudian untuk atraksinya sama Malian Sapi.